Doa selesai. Berdiri di salam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat. Baik. Yang sudah hadir ada berapa orang? Banyak. Banyak, Pak. Banyak. Ya, kita absen dulu ya. Abdul Latif. Ayu Ustari. Revan Maulana. Hadir. Paris. Sakit, Pak. Sakit kenapa? Demam. Demam. Udah berapa hari nggak hadir? 3 hari. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman kita diberikan kesehatan kembali, amin. Amin. Karena hari ini dalam pertemuan ini kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas. Nah, mungkin kita sering menggunakan antara dua surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini ada nggak salah satunya yang pernah membuat surat pribadi ataupun surat dinas? Siapa? Silakan. Saya pernah membuat surat pribadi ketika saya sakit. Saya membuat izin tidak masuk sekolah lewat surat pribadi. Ya, itu adalah salah satu contoh surat pribadi. Nah, di pertemuan ini ada beberapa materi. Ya, yang pertama ada pengertian surat, fungsi surat, jenis-jenis surat, ciri-ciri surat, struktur surat, kaidah pembahasan surat. Jadi membuat surat itu tidak hanya kita menulis saja, tidak hanya kita membubuhkan kalimat bahasa saja, tetapi mempunyai fungsi, jenis, terus ciri-ciri, struktur, terus kaidah pembahasan dalam surat. Kita sering membuat di surat, tapi kita tidak tahu pengertian surat. Nah, kita akan bahas pengertian surat. Nah, surat, ya, kita bulati. Nah, surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi sarana komunikasi kita untuk menyampaikan informasi, ya, misalnya informasi tentang kabar kita, terus keadaan kita, ya, pernyataan ataupun pesan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Tentu saja ya, misalnya Ayu tadi pernah membuat surat sakit. Nah, itu kan surat pribadi tentang pernyataan bahwa Ayu sedang sakit. Oke. Nah, kelebihan surat itu lebih relevan, lebih banyak dalam mencatat informasi. Nah, jika kita membuat surat kepada teman ataupun kepada keluarga. Nah, ada yang tahu di sini apa itu tujuan surat? Ada. Silahkan, Resa. Tujuan utama menulis surat pribadi adalah untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan pribadi kepada orang terdekat, Ya. seperti keluarga, teman, Ya. atau pasangan. Nah, itu salah satu tujuan dari surat pribadi ataupun surat dinas, yaitu ada yang bisa mengulangi jawaban dari Resa Rahmawati. Silakan. Ya, Pak. Silakan Revan. Apa Revan? Tujuan utama menulis surat pribadi adalah untuk berkomunikasi dengan menyampaikan pesan pribadi kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, atau pasangan. Ya, jadi tujuan dari surat itu hampir sama dengan menyampaikan informasi, terus menyampaikan pernyataan, pesan kepada pihak lain. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Jadi kita membahas pengertian dari surat, struktur surat, terus fungsi surat, ciri-ciri dari surat. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan rekan-rekan. Kesimpulannya, Pak. Oke, setiap kalian silakan simpulkan untuk pertemuan kali ini. Isi surat pribadi dan dinas berbeda karena jenis dan tujuan suratnya. Surat pribadi umumnya berisi pesan, ucapan, atau cerita pribadi. Sementara surat dinas berisi informasi, instruksi, atau pemberitahuan resmi. Oke, itu kesimpulan yang disimpulkan oleh teman kita. Berikan apresiasi kepada teman kita. Saya mau menanyakan dulu Kak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini.
Doa selesai. Berdiri.